Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para santri Ikhya Online yang saya cintai, mari kita ngaji Ikhya seperti biasa pada setiap malam Jumat. Hari-hari ini waktu Isya agak mundur, jadi ini langsung habis sholat Isya, tidak jeda lama langsung mulai ngaji Ikhya ini ya. Biasanya ada waktu sekitar setengah jam ya. Ini sekarang hanya seperempat atau 10 menit ya. Malam ini kita akan ngaji Ikhya kembali, dan seperti biasa mari kita mulai ngaji Ikhya dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Ikhya, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Saya juga mengajak teman-teman untuk menghadiahkan Al-Fatihah pada malam hari ini untuk istrinya Mas Wiryadi yang mungkin akan segera melakukan operasi, sedang menderita penyakit tumor otak ya, dan mau dioperasi mungkin besok atau hari ini ya. Semoga operasinya istrinya Mas Wiryadi, salah satu santri online Ikhya juga, lancar dan disembuhkan istrinya, diberikan kelancaran di dalam pengobatannya, semoga sembuh kembali. Mari kita baca Al-Fatihah ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya wal mursalin, ila arwahil al-ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahi al-awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahi al-muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dariqah wa adama barakati wa nafa'ana bi ulumi, wa ila arwahi ulama'ina wa masyayikhina wa masyayikhina, khususan ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wal jam'iyyatil islamiyyatil ukhra, wa ila arwahi ulama'ina muassisil ma'ahidil islamiyah fi Indonesia, wa khususan ila ruhi hadrati Syekh Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Maksum Lasem, Mbah Baydawi, Gus Dur, Gus Solah, Ki Yusuf Hasim, wa furu'ihim wa usulihim wa masyayikhim wal arwahi abaina wa asdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita ngaji Ikhya di halaman 1029. Temanya masih terkait dengan masalah bohong ya, al-kidhb. Dan persis pada pembahasan malam ini dan juga minggu kemarin, minggu sebelumnya juga, kita membaca keterangan dan penjelasan Imam Ghazali mengenai tindakan-tindakan bohong yang dibolehkan karena alasan tertentu ya. Karena alasan tertentu.
Dan seperti diterangkan dalam penjelasan minggu yang lalu, ada 3 situasi di mana bohong dibolehkan. Pertama, dan itu didukung oleh beberapa hadis ya, beberapa hadis. Meskipun kalau kita baca syarah kitab Ihya, yaitu Ithafus Sada al-Muttaqin, ini syarah kitab Ihya yang edisi Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut ya, karangan Syekh Murtado Az-Zabidi dari Yaman ya. Ini kitab syarah Ihya hadiah dari Mas Alim Jogja. Nah, kalau kita baca di dalam syarah kitab Ihya, sebetulnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Sebagian ulama seperti Al-Ghazali ini, dan ini mungkin sebagian besar ya, mengatakan bahwa pada dasarnya bohong itu haram, bahkan dosa besar. Tetapi ada situasi perkecualian di mana bohong dibolehkan ya. Dan seperti ditunjukkan dalam beberapa hadis sebelumnya, ada 3 situasi bohong itu dibolehkan. Pertama yaitu pada saat kita ingin mendamaikan 2 kelompok, 2 orang, 2 golongan yang sedang konflik ya. Kadang-kadang diplomasi untuk mendamaikan itu membutuhkan sedikit trik ya, atau ya semacam kiat-kiat tertentu atau tipuan-tipuan kecil ya, yang di situ ada kebohongan. Nah, itu dibolehkan karena tujuannya untuk melerai pertengkaran. Yang kedua adalah pada saat perang. Ketika terjadi perang, ada saywar atau perang urat saraf ya, kelompok yang saling perang, yaitu biasa itu, karena perang itu kadang-kadang ya menuntut salah satu pihak yang sedang berperang untuk bohong ya. Ya, kebohongan, meskipun saya tidak tahu ya apakah kita boleh melakukan kebohongan untuk perang misalnya ya. Ya, tapi dalam hadis ini secara umum dalam situasi perang itu dibolehkan kita bohong ya, untuk menipu musuh ya. Kenapa saya mengatakan tadi itu? Karena saya teringat kebohongan besar Amerika Serikat waktu mau menyerang Irak dulu. Presiden George W. Bush ya, yang menyerang Irak, menggulingkan Saddam Hussein. Itu kan salah satu alasannya untuk menyerang itu kan katanya Irak ketika itu dituduh punya senjata pemusnah massal. Ternyata nggak ada, dan ternyata memang itu dari awal sudah diketahui itu tidak benar, itu bohong ya. Tapi itu ya alasan saja untuk menyerang Irak itu. Apakah kebohongan seperti ini bisa dibenarkan ya? Saya ragu juga ya. Tapi memang dalam hadis disebutkan banyak sekali al-harbu khid'ah ya. Jadi perang itu melibatkan tipuan untuk mengelabui musuh ya. Yang terakhir adalah bohong yang dibolehkan di dalam hubungan keluarga suami istri. Kadang-kadang ya ada bohong-bohong kecil untuk meleraikan ketegangan antara suami istri, itu dibolehkan. Itu pendapat satu golongan ya, dan di sini Al-Ghazali berada pada kubu ini ya. Tapi di kubu yang lain, kalau kita baca syarah kitab Ihya, itu ada ulama yang mengatakan bahwa bohong itu dalam keadaan apapun nggak dibolehkan. Ya bohong ya bohong. Dan memang ada hadisnya juga. Jadi ada hadis yang memang mengatakan bahwa bohong itu baik di dalam situasi serius atau situasi sedang tidak serius, atau dalam situasi casual ya, biasa ya, tidak dalam situasi formal. Baik dalam situasi serius atau berkelakar, itu dua-duanya bohong nggak boleh ya. Dan salah satu
ulama yang berpendapat seperti ini itu adalah salah satu ulama besar ya, tabi'in yang besar, yang sangat terkenal, Muhammad ibn Sirin ya, yang terkenal sebagai ulama yang memulai tradisi ta'birur ru'ya, menafsirkan mimpi itu ya. Jadi ada perbedaan ulama mengenai soal apakah bohong itu haram dalam situasi apapun atau bohong itu dibolehkan dalam situasi tertentu ya. Al-Ghazali berada pada mazhab ini. Tapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa bohong dalam situasi apapun itu tidak boleh ya. Nah, jadi itu ya. Tapi Al-Ghazali seperti kita baca dalam kitab Ihya ini, beliau berpendapat bahwa ada situasi-situasi yang di situ rukhsah ya, ada tarkhis, ada diskon ya. Ada kortingan, di korting nggak dosa, nggak apa-apa itu. Nah ini salah satu dalilnya ini, dan dikisahkan anna bna Abi Azra ad-Du'ali ya, sesungguhnya Ibnu Abi Azra ad-Du'ali seorang sahabat ya. Wakana, dan ada Ibnu Abi Azra ini fi khilafati Umar, adalah di masa kekhilafahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hidup pada masa khilafah Sayyidina Umar ya. Karena ini kisah terkenal sebetulnya ya. Ini ada sahabat namanya Ibnu Abi Azrah. Karena ada yakhla'u suka atau gemar melakukan khulu. Khulu itu perceraian khulu. Jadi khulu itu adalah perceraian yang inisiatifnya datang dari perempuan. Jadi kalau ada perempuan tidak suka suaminya karena alasan tertentu, dia bisa mengajukan petisi kepada hakim untuk diceraikan. Itu namanya khulu. Jadi hak cerai dalam konsepsi hukum Islam itu kan ada pada tangan suami. Tetapi istri sebetulnya punya hak cerai juga. Artinya dia bisa menginisiasi, memulai, menginisiatifkan cerai. Jadi dia kepengen cerai. Nah, itu namanya khulu. Jadi kalau ada istri minta diceraikan suaminya, itu namanya khulu. Tapi dengan kompensasi moneter atau ada kompensasi materialnya ya. Jadi dia minta dikhulu, minta diceraikan, tetapi ada ganti ruginya dari pihak istri kepada suaminya. Itu namanya khulu. Nah, jadi ini sahabat Ibnu Abi Azrah ini dikenal isunya di masyarakat pada zaman Sayyidina Umar itu, yakhla'u, suka mengkhulu ya, an-nisa'a, istri-istri, allati yatazawwaju, yang mengawini, menikahi Ibnu Abi Azrah, bihinna, dengan perempuan-perempuan itu. karena dia mengkhulu atau suka melakukan khulu kepada istri-istrinya ini, fatarat, maka beredarlah lahu bagi Ibnu Abi Azrah ini finnasi di antara masyarakat, min dzalika, dari tindakan ini, uhdusatun, rumor ya, desas-desus ya, yakrahu, yang tidak suka Ibnu Abi Azrah kepada uhdusah ini. Jadi masyarakat menggunjingkan, ini Ibnu Abi Azrah ini istri-istrinya ini minta cerai dari dia. Nah ini kan istri minta cerai itu kan, kabar begitu kan nggak mengenakkan buat suami, artinya posisi suami terdesak itu kan. Nah dia nggak suka itu ada desas-desus bahwa istrinya itu minta khulu, minta diceraikan. Maka ketika tahu Ibnu Abi Azrah bidzalika, mengenai kabar atau ukhdusah ini, desas-desus ini, akhadha, maka mengajaklah atau memegang Ibnu Abi Azrah biyadi Abdullah bin al-Arqami, terhadap tangannya sahabat Abdullah ibn al-Arqam ya, artinya diajak, hatta ata, sehingga datang Ibnu Abi Azrah bihi, dengan Abdullah ibn al-Arqam, ila manzili, kepada rumahnya Ibnu Abi Azrah. Dia diajak ke rumahnya Ibnu Abi Azrah ya, ini temannya dia, Abdullah bin Arqam ini. Dia kepingin kepingin melakukan klarifikasi lah kepada masyarakat tentang desas-desus ini.
Tsumma dia ajak temannya ini Abdullah bin Arqam ke rumahnya untuk membuktikan bahwa sebetulnya yang dirumorkan masyarakat itu tidak benar. Tsumma maka berkatalah Ibnu Abi Adrah limraati kepada istrinya Ibnu Abi Adrah. Unsyiduka billahi, unsyiduka bersumpah aku, unsyiduki ya, bersumpah aku kepada engkau billahi dengan Allah. Hal tabghaduni, demi Allah ya. Coba kamu sumpah kepada Allah. Hal tabghadini, hal tabghadinani ya. Sebetulnya mestinya hal tabghadinani ya. Tapi dalam satu versi atau lughah itu bisa dibaca hal tabghadini. Apakah tidak suka engkau, wahai istriku, ni kepadaku? Apakah kamu marah kepadaku? Apakah kamu tidak suka? Dalam hadis yang kisah yang sama dikatakan dia ajak temannya ini Abdullah bin Arqam ke rumahnya. Dia nanya kepada istrinya, demi Allah kamu jujur saja, kamu suka aku atau tidak? Kamu suka aku? Kamu nggak usah bohong. Jujur saja, saya nggak masalah itu. Qalat, maka berkatalah istrinya tadi itu, la tunsyidni, jangan meminta sumpah engkau ni kepadaku. Ya kalau kamu minta saya bersumpah, ya saya nggak berani bohong karena sumpah itu berat ya. Qala, maka berkatalah Ibnu Abi Adrah, fa inni unsyidukillaha, maka sesungguhnya aku unsyiduki, bersumpah aku kepada kamu billahi dengan Allah, atau Allah kepada Allah ya. Qalat, maka berkatalah istrinya tadi, na'am, oke, nggak apa-apa, saya akan jujur saja. Faqala, maka berkata, na'am, ya, maksudnya ya, saya memang nggak suka kamu. Faqala, maka berkatalah Ibnu Abi Adrah libnil Arqami kepada Ibnu Abil Arqam, Ibnul Arqam ya. Atas mau, apakah mendengar kamu dengar kan? Jadi istriku minta cerai kepada aku itu bukan karena masalahnya dari pihakku ya, artinya kenapa istrinya kok, karena kan rumor di masyarakat yang berkembang adalah Ibnu Abi Adrah ini istrinya minta diceraikan, artinya mungkin suaminya bermasalah, ada tindakan dia yang apalah KDRT atau apa, jadi dia nggak suka rumor ini karena dia seperti terpojok posisinya ya, maka dia ngajak temennya untuk membuktikan, nih sekarang saksikan sendiri kan, masalahnya bukan di aku, memang istriku yang tidak suka saya, ya nggak suka aja gitu, dan ya kan biasa, bukan karena dia berlaku jelek atau apa, ya memang dia nggak suka, nggak cinta sama suaminya, makanya dia minta cerai. Jadi dia ingin membuktikan bahwa masalahnya bukan di saya. Dengarkan kamu kan, memang istriku nggak suka saya, memang nggak cinta aku gitu. Kemudian kemudian pergilah Ibnu Abi Adrah dan Abdullah bin Al-Arqam hatta ataya, sehingga datanglah keduanya Umar kepada Sayyidina Umar ketika itu khalifah ya radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkatalah Ibnu Abi Adrah, berkata kepada Sayyidina Umar di depan orang banyak. Jadi ketika itu di situ ada banyak tamu ya. Dia kemudian kepengen mengoreksi desas-desus di masyarakat itu. Innakum tatahaddatsuna, innakum sesungguhnya kalian, tatahaddatsuna bergunjing kalian, ani sesungguhnya aku, azlimu itu berbuat zalim aku, annisa kepada istri-istriku sehingga mereka minta cerai. Begitulah desas-desus atau ukhdutsah ya yang berkembang di kalangan kalian. Wa akhla'u, dan menghulu, mencerai hulu aku, artinya cerai hulu artinya cerai yang diminta oleh via istri karena istrinya tidak suka dengan suaminya. Hunna kepada nisa tadi itu, fas'al, maka bertanyalah Ibnul Arqami kepada Ibnul Arqam ini, kamu kalau nggak percaya bahwa masalahnya bukan di aku ya, tanya kepada Ibnul Arqam, dia sudah saya bawa ke rumah dan saya minta dia untuk menjadi saksi bahwa memang masalahnya bukan di saya, memang istriku nggak cinta saya. Fasa'ala, maka bertanyalah Sayyidina Umar kepada Ibnul Arqam, fa'akhbara, maka memberikan kabar Ibnul Arqam kepada Sayyidina Umar mengenai kisah tadi itu, mengenai
situasi yang sesungguhnya. Fa'arsala, maka mengutuslah Sayyidina Umar ila mra'ati ibni Abi Adhrata, kepada istrinya Ibnu Abi Adhra. Faja'at, maka datanglah imro'ah tadi, istrinya Ibnu Abi Adhra, hiya, istri tadi itu, wa ammatuha, dan paman perempuannya, istrinya Ibnu Abi Adhra. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Umar, ya, dia bertanya, konfirmasi kepada istrinya Ibnu Abi Adhra ini, antil lati tuhadditsina li zaujiki annaki tabghadinahu, ya. Anti, apakah betul engkau, wahai istrinya Ibnu Abi Adhra, allati adalah perempuan tuhadditsina yang berkata engkau li zaujiki kepada suamimu, yaitu Ibnu Abi Adhra, annaki sesungguhnya engkau tabghadina tidak suka engkau hu kepada zauj tadi, kepada kamu itu. Kamu betul nggak cinta sama suami kamu? Faqalat, maka berkatalah istrinya Ibnu Abi Adhra tadi itu, inni awwalu man taba wa raja'a amrallahi ta'ala, ya. Ini sesungguhnya aku adalah awwalu man, orang yang pertama, taba yang bertaubat orang ini, wa raja'a, dan dan memverifikasi atau memverifikasi, meneliti amrullahi kepada perintahnya Allah Ta'ala. Saya ini kan orang yang orang yang jujur mengikuti perintahnya Allah. Jadi karena saya disumpah oleh suami saya, disuruh jujur, suka atau tidak suka, cinta atau tidak cinta, ya saya nggak berani berkata bohong. Sayyidina Umar, innahu, sesungguhnya Ibnu Abi Adhra nasyada, meminta sumpah, ya, suami saya tadi itu Ibnu Abi Adhra ini kepada fataharrajtu, maka merasa kerepotan aku atau takut aku, an akdziba, untuk bohong aku. Ya, saya disuruh bersumpah, ya saya nggak berani bohong, ya. Jadi dalam situasi seperti ini gimana, wahai Khalifah, wahai Sayyidina Umar, afa akdzibu, apakah boleh bohong aku, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang beriman. Qala, berkata Sayyidina Umar, naam, iya, fakdzibi, maka bohonglah engkau. Ya, walaupun kamu nggak cinta sama suami kamu, ya kamu bilang saja kamu pura-pura cinta, gitu. Ya, di sini ini cerita ini namanya athar, ya. Athar itu kisah atau perkataan, tindakan yang berasal dari sahabat tabi'in, ya. Kalau hadis dari Kanjeng Nabi, ini namanya athar, untuk mendukung pendapatnya Imam Ghazali bahwa dalam hubungan keluarga itu kadang-kadang suami istri, ya, bohong yang tujuannya baik itu dibolehkan, ya. Jadi ya kamu bohong aja, nggak usah jujur, kamu nggak usah bilang nggak cinta. Begitu kamu bilang nggak cinta, kan akhirnya hubungan kamu jadi jelek, sehingga akhirnya Ibnu Abi Adhra melapor ke saya, jadi masalah, ini jadi publik malah, gitu, ya. Fa'ingkarat, maka jika ada ikhdakunna, salah satu dari kalian para perempuan, la tuhibbu, tidak menyukai salah satu dari kalian ini, ahadana, salah satu dari kalian, fala tuhaddithu, maka jangan memberitahu kalian hu kepada ahadana, bidzalika, dengan atau tentang ketidakcintaan kalian itu, ya. Fa inna aqallal buyuti, ya, karena sesungguhnya minimal atau paling sedikitnya rumah, ya, supaya dia bisa tegak itu, ya, itu adalah allazi, adalah rumah, yubna, yang dibangun, didasarkan alal hubbi, atas cinta. Ya, kalau membangun rumah tangga, ya harus ada cinta, meskipun salah satu pihak, ya, suami atau istri, sebetulnya tidak cinta kepada pasangannya atau tidak terlalu cinta. Tapi kalau kalian memang memutuskan untuk membangun keluarga, ya
Walaupun tidak cinta, sampean harus memaksa diri cinta, mengatakan kepada pasangan kamu bahwa kamu mencintai pasangan. Belajar mencintai ya, meskipun awalnya nggak cinta, tapi kamu bilang cinta saja sebagai proses untuk mencintai pasangan kamu. Gitu ya. Itulah supaya rumah tangga itu bisa tegak itu. Walakinnan nasa, tetapi masyarakat, orang-orang yata'asyaruna bergaul, berinteraksi mereka ini bil islami atas dasar Islam wal ahsabi dan tindakan-tindakan baik. Jadi kalau rumah itu tegaknya adalah atas dasar cinta. Tapi kalau komunitas, artinya pergaulan sosial, itu dasarnya ya atas dasar agama dan atas dasar tindakan yang adil dan baik. Al-ahsab itu artinya adalah tindakan-tindakan baik. Jadi kalau di luar secara sosial, dasar dari pergaulan sosial itu adalah kamu saling berbuat terhadap yang lain, menghormati dan seterusnya. Tapi kalau di rumah dasarnya adalah al-hub, yaitu cinta. Ini keren sekali ini apa kebijaksanaan dari Sayyidina Umar ini. Kalau rumah tangga dasarnya cinta, tapi kalau pergaulan sosial dasarnya adalah agama dan saling menghormati. Al-ahsab itu tindakan-tindakan baik. Jadi inilah dalil bahwa di dalam hubungan rumah tangga kadang-kadang bohong itu dibolehkan demi kemaslahatan. Wa anin Nuwas bin Sam'an al-Kilabi, dan diriwayatkan dari An-Nuwas ibn Sam'an al-Kilabi ya. Ini seorang sahabat juga. Qala, berkata An-Nuwas ya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali arakum tatahafatuna fil kadhibi tahafutal farashi fin nari. Ini dalil lain yang menunjukkan bolehnya bohong ya dalam situasi tertentu. Mali, apakah li bagiku, arakum melihat aku Kanjeng Nabi maksudnya, kum kepada kalian, tatahafatuna tatahafatuna berhamburan kalian fil kadhibi di dalam tindakan bohong, tahafutal farasi seperti berhamburannya laron, finnari di dalam api. Laron itu kan kalau itu langsung menghambur ke situ ya. Api, begitu ada api ya dia langsung ke situ sampai dia kebakar itu. Kalian ini kenapa kok suka sekali bohong itu? Jadi kan jadi betapa bohong itu godaan yang besar sekali bagi manusia ya, sampai Kanjeng Nabi menggambarkan bohong itu saking menariknya, saking tingginya magnetnya membuat orang suka berbohong, itu digambarkan seperti laron yang berhamburan menuju kepada api atau sinar itu. Suka banget itu tahafut artinya ya. Kullul kadhibi, setiap kebohongan yuktabu akan ditulis sebagai dosa, sebagai amal buruk ala bani Adam, kepada ibnu Adam, kepada manusia. La mahalata, pasti ya. Bohong itu akan ditulis sebagai catatan buruk bagi seorang manusia. Illa an yakdziba, kecuali bohong ar-rajulu, seorang laki-laki, fil harbi, di dalam konteks perang. Ya, ini seperti hadis sebelumnya ya. Fa innal harba, karena sesungguhnya perang, khida'atun, adalah tipuan ya. Perang selalu menuntut ada tipuan-tipuan di dalamnya. Au yakuna, atau ada bainar rajulaini, di antara dua laki-laki, juga perempuan, jadi ini tidak hanya laki-laki saja. Syahna'u, ada kebencian, ada percekcokan atau ada ketegangan ya, kebencian. Fayuslihu, maka, atau fayusliha, maka mendamaikan orang tadi itu bainahuma, di antara rajulaini. Ini yang kedua ya, mendamaikan antara orang yang bertengkar. Boleh bohong. Au yuhadditsu atau berkata atau
berbicara seseorang imra'atahu kepada istrinya orang ini, atau juga sebaliknya istri kepada suaminya, yurdi dalam keadaan, ini jumlah haliyah ya, yurdi dalam keadaan kepingin menyenangkan orang ini kepada istrinya. Wa qala, dan berkata Thauban ini sahabat yang merupakan maula ya. Maula itu budak yang dimerdekakan oleh seseorang. Ini terkenal sekali. Thauban ini dulu seorang konon berasal dari Yaman kalau tidak salah ya, sahabat Thauban ini. Dia ini dulu pernah jatuh ke tangan seseorang sebagai budak. Dia dalam tradisi Arab kalau ada perang antara dua golongan, dua suku atau dua kelompok, maka tawanan perang itu bisa dijadikan budak ya. Nah, Thauban ini pernah menjadi budak, kemudian dibeli oleh Kanjeng Nabi dan dimerdekakan ya. Dan kemudian beliau banyak. Nah, kalau budak itu dimerdekakan oleh seseorang, maka ada semacam ikatan emosional antara dia dengan mantan majikannya itu. Jadi walaupun budak itu sudah dimerdekakan, tapi hubungan dengan majikannya itu nggak putus. Karena dalam tradisi Arab, orang yang menjadi budak dimerdekakan itu dia jadi maula. Dia jadi orang tanggungannya orang yang pernah menjadi majikannya ini. Dalam masyarakat Arab, istilah maula ini penting sekali ya, karena sering kita jumpai dalam kitab ya. Dan sering mungkin teman-teman kalau baca sejarah Arab pra-Islam atau pada masa Islam, itu sering mendengar kata maula. Istilah maula itu artinya adalah bisa dua. Maula itu artinya majikan, tapi lebih banyak dipakai sebagai mantan budak ya, yang sudah dimerdekakan. Nah, budak yang sudah dimerdekakan itu menjadi maula bagi mantan majikannya itu. Kenapa dia disebut dengan maula? Karena dalam masyarakat Arab ya, orang itu harus punya status sosial yang jelas. Zaman itu kan nggak ada KTP. KTP itu kan konsep modern ya. KTP itu kan apa sih makna KTP itu? KTP itu kan dokumen yang menjamin kita itu legal sebagai orang hidup di masyarakat, itu ada statusnya. Nah, dulu KTP nggak ada. Nah, dulu itu KTP itu diperoleh dengan dasar dua hal. Orang itu punya identitas sosial kalau dia menjadi bagian dari suku tertentu. Jadi kalau misalnya, makanya orang itu di dalam namanya ujungnya harus jelas sukunya apa. Al-Makhzumi, At-Ta'i, Al-Kindi, At-Tamimi, Al-Ghifari. Pokoknya orang itu namanya di ujungnya harus ada statusnya, yaitu dia berafiliasi dengan suku apa. Itulah sebabnya kenapa dalam tradisi Arab, nama itu selalu di ujungnya ada status yang terkait dengan afiliasi kesukuan dia. Misalnya kalau dia berafiliasi dengan suku Quraisy ya Al-Quraisy, Bani Hashim ya Al-Hashimi ya. Dia dari, selalu begitu, Abu Musa Al-Ash'ari ya, Huzaifah Al-Yamani dan seterusnya kayak gitu. Jadi karena kalau orang tidak jelas status sukunya, itu seperti kalau sekarang orang nggak punya KTP, nggak punya ID card ya. Yang kedua, kalau kamu tidak punya suku, kamu budak. Kalau orang menjadi budak, itu tidak ada sukunya. Jadi suku itu, status suku itu hanya berlaku untuk orang yang merdeka, yang tidak budak. Kalau kamu menjadi budak, maka status sosial kamu ikut dengan majikan kamu. Kalau kamu sudah dimerdekakan, itu bukan berarti kamu terus tidak punya status sosial apa-apa, tapi statusnya kamu masih berafiliasi dengan orang yang dulu pernah menjadi
majikan kamu. Itulah namanya maula. Ya, misalnya Ikrimah itu apa ya, maula atau mantan dulu budaknya Ibnu Abbas, disebut dengan Ikrimah, itu terkenal sekali, itu salah satu apa ya, ulama di kalangan tabi'in ya. Nah, Thauban ini adalah maulanya Kanjeng Nabi. Karena dulu pernah dimerdekakan Kanjeng Nabi, terus jadi manusia merdeka, tapi dia masih punya ikatan sosial dengan Kanjeng Nabi, namanya maula itu. Nah, ini hadis dari Thauban ini, waqala Thauban, dan berkata Thauban. Banyak hadis yang sumbernya dari sahabat namanya Thauban ini ya. Al-kadhibu kulluhu ithmun. Al-kadhibu bohong, ini kata Thauban ya. Tapi ini bukan hadis, ini adalah kata Thauban ya. Tapi kalau ada sahabat berkata begini, itu kemungkinan ya sumbernya dari Kanjeng Nabi juga. Jadi yang dikatakan sahabat itu ya minimal apa ya. Kalau sahabat berpendapat sesuatu yang tidak mungkin dari dirinya, karena terkait dengan masalah agama, maka kemungkinan besar itu adalah bersumber dari Kanjeng Nabi. Makanya pendapat para sahabat, pendapat atau perkataan sahabat itu semi hadis sebetulnya. Terutama kalau terkait dengan hal-hal yang itu berkaitan dengan agama. Jadi nggak mungkin sahabat itu punya informasi terkait tentang agama kalau tidak dari Kanjeng Nabi. Ya. Nah, ini kata Thauban, al-kadhibu bohong, kulluhu semuanya, itsmun adalah dosa. Illa ma nafa'a bihi musliman au dafa'a anhu dararan. Illa ma, kecuali kebohongan, nafa'a yang memberi manfaat seseorang bihi dengan kebohongannya ini musliman kepada seorang muslim, karena dia dikejar orang ingin dibunuh misalnya, kemudian bersembunyi di rumah orang itu, lalu yang mengejar itu tanya di mana orang tadi itu. Nah, dia boleh berbohong karena melindungi nyawa seorang muslim. Audafa, atau menangkal ya, menangkal seseorang anhu dari muslim ini dararan, satu bahaya, itu boleh ya. Wa qala, dan berkata Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, idza haddatsukum 'anin nabiyyi, idza haddatsu, ketika menceritakan aku kum kepada kalian anin nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas samai ahabbu ilayya min an akdziba alaihi. Fala an akhirra, maka demi atau sesungguhnya jatuh aku, terjungkir aku ya. Aku Sayyidina Ali minas samai, dari ketinggian, ahabbu, lebih suka ya, lebih aku sukai ilayya, kepada diriku, min an akdziba, daripada berbohong aku ali, kepada Kanjeng Nabi. Kalau terkait dengan hadis, kalau saya menceritakan sesuatu tentang Kanjeng Nabi ya, lebih baik saya jatuh dari gedung tingkat 40-50, jatuh ke bumi, ke tanah ya pasti mati kan, atau kemungkinan besar mati kalau orang jatuh dari ketinggian itu. Nah, saya jatuh dari ketinggian seperti itu lebih saya sukai daripada saya berbohong kepada Kanjeng Nabi. Wa idza haddatsu, dan jika berkata aku kum kepada kalian, fima, terkait dengan sesuatu, baini, di antara aku, wa bainakum, dan antara kalian ya, maka fal harbu khid'atun, maka perang adalah khid'atun, adalah tipuan. Jadi mungkin ini kata-kata Sayyidina Ali ini diucapkan pada saat terjadi perang mungkin ya, mungkin perang Siffin atau perang Jamal, perang yang terjadi pada masa Sayyidina Ali menjadi khalifah itu ya. Pokoknya kalau sejauh mengenai Kanjeng Nabi, saya nggak akan bohong. Tapi kalau terkait dengan masalah kalian, dan itu ada masalah perang di situ, ya mungkin saya bohong, karena perang itu ya mengandung tipuan di situ ya. Maka fahadhihi tsalatu, maka tiga hal ini, warada, datang fiha, dalam tiga hal ini, sharihul istisna'i ya. Perkecualian yang jelas dari Kanjeng Nabi, dibolehkan kita bohong di situ. Wa fi ma'naha, dan di antara, dan
wa fi ma'naha, dan di dalam maknanya ketiga hal tadi itu termasuk bisa dianalogikan atau disamakan dengan tiga hal ini adalah segala sesuatu adaha yang selain tiga hal ini. Artinya kebolehan berbohong itu tidak terbatas pada tiga situasi tadi itu. Tapi dalam hal-hal yang lain dibolehkan juga bohong, tapi kalau situasinya mirip dengan tiga situasi yang sudah dijelaskan dalam hadis tadi itu. Tapi syaratnya idzal tabata, ketika terkait bi dengan ma tadi itu maksudun, tujuan sahihun yang benar dalam kacamata agama ya. Ada satu tujuan yang baik ya. Lahu bagi orang tersebut, auli ghairi atau bagi orang lain. Amma malahu ya, adapun sesuatu yang terkait sesuatu lahu yang membawa manfaat bagi orang tadi itu, ini bisa dibaca amma malahu atau amma maluhu. Dibaca amma maluhu juga bisa. Adapun bohong yang terkait dengan hartanya orang tersebut ya, famithlu seperti mengambil terhadap hartanya orang tadi itu, zalimun zalim, wa yas'ala, dan bertanya zalim, orang zalim ini kepada orang tersebut, an malihi, tentang hartanya, letak hartanya orang itu, falahu, maka boleh bagi orang ini an yungkira, untuk mengingkari, untuk berbohong ya orang ini kepada zalim tadi itu. Jadi kalau kamu dirampok ya, ada orang datang ke rumah kamu ingin merampok kamu dan tanya di mana letak kotak tempat uang atau harta kamu ya, kamu boleh berbohong itu. Atau kalau ada orang nanya PIN kalau sekarang PIN apa ya, PIN kartu debit ya, nah itu boleh kamu berbohong itu ya, karena untuk melindungi harta kamu ya. Au ya'khudha, atau mengambil kepada hartanya tadi, kepada mal tadi itu, sultanun, seorang penguasa ya, fayas'ala, maka bertanya seorang penguasa ini kepada orang tadi itu, au ya'khudha, atau menangkap ya, au ya'khudha, ini keterangan ini menarik bagian ini ya, au ya'khudha, atau menangkap kepada seseorang tadi itu, sultanun, seorang penguasa, fayas'ala, maka bertanya seorang penguasa ini kepada sultan tadi, kepada orang ini, an fahisyatin, tentang suatu tindakan tindakan buruk ya, tindakan keji, bainahu, yang tindakan ini bainahu, antara orang ini, antara seseorang itu, wa bainallahi, dan di antara Allah Ta'ala. Irtakaba, yang melakukan ya, seseorang tadi itu kepada fahisha, falahu, maka bagi orang ini an yungkira, untuk mengingkari, untuk menyangkal ya orang ini, zalika, kepada tindakan fahisyah tadi itu. Ini keterangan Al-Ghazali ini menarik sekali teman-teman. Jadi kalau jenengan ditangkap oleh polisi moral, polisi Hizbah kayak di Aceh atau di Saudi Arabia, kalau ada polisi menangkap kamu karena kamu dicurigai melakukan tindakan kejahatan, tindakan dosa, tapi ini tindakan dosa yang sifatnya personal, artinya tindakan dosa yang terkait dengan hubungan kamu dengan Allah, tidak ada kaitan sosial. Jadi misalnya ada polisi moral, itu kan ada polisi Hizbah itu kan, kalau di Saudi kan ada, di Aceh itu ada itu polisi yang ngawasi orang kalau ada azan, kemudian disuruh orang tutup semua tokonya supaya orang sholat itu kan. Jumatan ada razia supaya nggak Jumatan, itu namanya polisi moral ya. Nah kalau kamu ditangkap polisi moral karena dicurigai melakukan tindakan yang dosa, tapi ini dosa personal, artinya dosa kamu dengan Allah ya, itu kamu boleh berbohong kepada polisi ini.
Jadi kalau kamu ditangkap polisi karena dituduh kamu tidak sholat Jumat misalnya, tidak sholat Jumat atau tidak sholat jamaah, atau dituduh kamu melakukan kholwat atau kholwat ya, sendirian dengan seorang perempuan yang bukan muhrim kamu, yang itu kan dilarang dalam agama. Dituduh kamu berzina, ini kan semua dosa-dosa yang dosa personal, bukan dosa sosial. Jadi dosa itu ada dua jenis. Ada dosa yang terkait dengan hukukullah, ya. Itu dosa personal ya. Kamu tidak sholat, tidak puasa. Ada polisi, ada polisi moral nangkap kamu pada bulan puasa ya. Kalau kamu hidup di Saudi atau di negara-negara yang mengenal polisi moral begitu ya. Kamu pas bulan puasa ditangkap karena dicurigai kamu makan di siang hari itu. Nah itu boleh berbohong kamu, karena puasa itu dosa personal. Tapi kalau kamu ditangkap, ditanya, kamu tadi nggak puasa ya? Oh enggak, saya puasa kok, saya nggak makan. Ini boleh berbohong, selama itu dosa personal. Jadi fahisyah bainahu wa bainallah. Ya. Tapi kalau dosa sosial, korupsi, mencuri, membunuh orang, bersaksi bohong dan seterusnya, itu dosa sosial. Kamu nggak boleh bohong karena itu hukukul ibad. Jadi dalam Islam itu menarik. Dalam hukum Islam itu dikenal pembedaan ya, para santri semua ya. Ini menarik sekali. Ini prinsip yang bagi saya penting jangan pegang. Di dalam hukum Islam itu dikenal pembedaan antara dua jenis dosa. Ada dua hak ya. Ada yang disebut dengan teori tentang hukukullah, hak-haknya Allah atas manusia ya. Dan ada hukukul adamiyin, hak-haknya sesama makhluk ya. Jenengan sesama makhluk itu punya kewajiban terhadap orang lain. Sampai nggak boleh mencuri harta orang lain, nggak boleh melukai orang lain, nggak boleh membunuh orang lain ya. Ada hukukullah, ada hak-hak Allah atas hambanya, sholat, puasa, termasuk zina, itu hukukullah, bukan hukukul adamiyin ya. Jadi kalau jenengan ketangkap polisi, dituduh berzina, sampean boleh berbohong mengatakan tidak berzina. Karena zina itu bukan hukukul adamiyin, zina itu hukukullah, itu adalah hubungan kamu dengan Allah. Dan dalam hukum fikih dianjurkan kalau jenengan itu dituduh berzina, itu dianjurkan untuk tidak mengakui berzina. Itu kan ada hadis yang terkenal tentang sahabat yang terkenal namanya sahabat Ma'iz ya, yang datang kepada Kanjeng Nabi mengaku saya berzina Kanjeng Nabi. Itu kan Kanjeng Nabi tidak langsung menerima langsung pengakuannya sahabat Ma'iz ini. Ini sahabat ini berzina, kepingin dijatuhi hukuman had ya. Nabi mengatakan sampai 3 kali itu bayangkan kamu apa ya, tidak berzina, atau jadi laporan pertama diabaikan saja, laporan kedua pokoknya kan jadi mendorong Ma'iz ini supaya nggak mengakui karena zina itu hukukullah ya. Dan nanti dalam bagian berikutnya diterangkan bahwa kalau jenengan melakukan dosa yang terkait dengan hukukullah, itu jangan dibeberkan secara publik. Kalau ketangkap polisi, jangan ngaku. Tapi jenengan tobat. Nah, itu solusinya. Jadi jenengan tobat, tapi jangan ngaku, karena begitu ngaku jadi publik, itu jadi aib sosial. Itu. Makanya dalam hadis dikatakan falyastatir bisitrillahi. Orang yang ketangkap oleh masyarakat, polisi atau apalah ya, ketangkap dituduh melakukan tindakan dosa, tapi dosa personal, dosa yang terkait hubungan kita dengan Allah. Itu jangan ngaku. Udah, itu antara kamu dengan Allah saja, kamu tobat saja, tapi tobat yang sungguh ya, jangan diulangi lagi. Udah gitu aja. Tapi jangan karena begitu sampean katakan itu jadi gunjingan nanti. Wah, si ini macam-macam.
Kecuali kalau dosa sosial ya sudah, dosa sosial itu memang sampean harus dihukum. Sampean bunuh orang, korupsi, mencuri, mengganggu hak milik orang lain, melanggar privasi orang, itu semua dosa sosial itu. Nah, kalau dosa sosial nggak boleh bohong. Dosa sosial harus diekspos, harus diungkap ya. Karena itu terkait dengan hak orang lain. Tapi kalau dosa dengan Allah itu kalau bisa disembunyikan. Kalau bisa disembunyikan itu. Dan boleh berbohong ya. Fayaqulu maka ini kata Imam Ghazali, fayaqulu maka berkata orang ini kalau ketika ditangkap seorang penguasa, polisi misalnya, dituduh berzina atau mencuri. Saya nggak tahu ini kalau nanti akan saya jelaskan. Mazana itu tidak berzina aku. Wa ma saraktu dan tidak mencuri aku. Saya nggak tahu ya kalau mencuri ini bukan fahisyah bainal abdi wallahi ya, wa bainallah ya. Saya agak iskal kalau yang mencuri ini ya. Tapi kalau zina itu jelas, zina itu hukukullah. Tapi kalau mencuri itu hukukun nas, itu hukukul adamiyyin itu ya. Saya agak iskal dalam hal ini ya, dalam wa masaroktu itu ya. Ya, saya nggak tahu penjelasannya bagaimana, tapi menurut saya ini agak sulit diterima ya. Jadi dengan bohong dalam hal pencurian itu mestinya nggak boleh karena itu dosa sosial ya. Wa qala dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man irtakaba syai'an min hadhil qadurati falyastatir bi sitrillah." Ini hadis penting sekali ya. Man, barang siapa irtakaba yang melakukan orang ini syai'an salah satu atau sedikit min hadhil qadurati dari kotoran-kotoran ini, yaitu dosa-dosa personal tadi itu, falyastatir maka hendaklah menutup orang ini ya bisitrillahi dengan tutupnya Gusti Allah ya. Orang yang bertindak dosa ya, dosa itu kotor kan, itu kalau bisa jangan diungkap, kalau bisa ditutupi dan tobat sampean ya. Wadzalika, kenapa begitu? Wadzalika, dan alasannya itu tadi itu anna izharal fahisyati, sesungguhnya menampakkan tindakan kejelekan ini ya, dosa personal tadi itu, tindakan keji tadi itu, menampakkan itu, menceritakan kepada publik itu fahisyatun adalah kekejian, tindakan keji ukhra yang lain. Ini persis saya jadi ingat Mbak Admin cerita yang kemarin waktu ada berita yang viral, ada salah satu pasien di Wisma Atlet yang kena COVID melakukan hubungan sesama jenis ya. Antara pasien COVID dengan salah satu perawatnya sesama jenis ya, dan kemudian dia share di media sosial. Itu ya Allah, tindakannya sendiri itu sudah dosa, menyebarkan itu lebih dosa lagi, malah lebih dosa lagi, itu dosa yang lebih gede daripada tindakannya itu sendiri. Jadi menyebarkan tindakan dosa itu juga dosa. Jadi minimal sampean itu kalaupun berdosa itu satu saja. Begitu jenengan share ke publik itu dosa 2 kali itu. Selama dosa ini dosa personal loh ya, dosa personal itu. Ya, enggak boleh itu. Ini zaman medsos, ini zaman share-sharean itu. Bahkan orang merasa bangga kalau men-share sesuatu, termasuk tindakan jelek itu. Tindakannya sendiri dosa, men-share tindakan dosa lebih dosa. Karena itu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang sama.
Dan apalagi kalau jenengan punya follower banyak sekali, itu dosanya itu seturut atau sesuai dengan jumlah follower kamu. Kalau kamu followernya 100.000, itu lebih gede daripada dosanya daripada kalau kamu punya follower cuma 1.000 saja atau punya follower kecil. Karena kamu influencer, kamu mempengaruhi opini publik gitu ya. Jadi itu nggak boleh itu. Jadi kalau bisa disimpan aja, udah kamu dosa ya dosa, selesai, udah simpan saja itu. Habis itu tobat itu ya. Falir rajuli, maka bagi seorang laki-laki an yahfadha, boleh untuk menjaga orang ini damahu, kepada darahnya orang itu ya. Wa malahu, dan hartanya orang. Orang berkewajiban menjaga dirinya, menjaga nyawanya, hartanya. Alladzi yu'khadhu, yang diambil harta ini zulman, secara zalim. Wa irdahu, dan harga diri orang itu. Orang boleh menjaga harga dirinya, reputasi sosialnya. Orang dicurigai dosa ini, boleh berbohong. Karena reputasi itu harus dijaga juga. Selama reputasi ini dijaga karena terkait dengan tindakan kejahatan yang sifatnya personal antara bainahu wa bainallah ya. Dijaga dengan apa? Bilisanihi, dengan lesannya orang ini ya. Wa ingkana, walaupun ada lesan ini kadziban, bohong, boleh ya. Demi menjaga hartanya, nyawanya, harga dirinya, reputasi sosial dia, social standing dia, itu boleh itu ya. Nah tadi siang itu Mbak Nurul Agustina, nggak tahu ikut ngaji nggak ini ya, nanya itu di woro-woro ya, terkait dengan masalah bohong ini. Bagaimana dengan bohong yang sekarang ini kan era bohong, era yang disebut dengan post-truth ya. Orang yang sekarang ini kan disebut dengan era post-truth, artinya era pasca kebenaran. Orang sekarang itu nggak peduli dengan sesuatu yang yang objektif ya. Tapi yang penting adalah opini, pendapat. Kalau orang sudah punya pendapat A, apapun data dan faktanya dia nggak peduli. Itu namanya ya sekarang kayak itulah di Amerika, kayak pengikutnya Donald Trump itu. Walaupun sudah dibuktikan di dalam pengadilan berkali-kali tuduhan mereka bahwa Pilpres kemarin itu jujur dan tidak ada kebohongan, mereka masih, wah ini pemilu bohong. Jadi orang nggak peduli dengan data, dengan fakta. Yang dia pedulikan hanya opininya dia. Itu namanya era medsos sekarang, itu era itu memang. Orang kalau sudah percaya bukan informasi itu ya, sudah percaya kepada sesuatu, itu nggak peduli datanya bagaimana, faktanya bagaimana, nggak mau berubah. Itu yang disebut dengan post-truth ya, pasca kebenaran, era kebohongan. Ini mungkin perlu pembahasan sendiri. Kalau Imam Ghazali hidup lagi itu mungkin akan bikin chapter khusus itu, pembahasan terpisah mengenai bohong di era post-truth gitu ya. Mungkin beliau akan menambahkan keterangan mengenai itu. Nah ini sebelum ngaji Ihya saya tutup, teman-teman semua, ini saya mau mengabarkan sesuatu yang baik, positif ya. Ini ada buku keren. Bukunya Mbak Admin ya, keren banget ini. Dan Mas Fauzi mana Mbak kaosnya Mbak? Mas Fauzi Agus, Mas Fauzi Agus itu bikin, tapi ini lain ya. Tapi boleh juga lah ini ya. Jadi ini ada buku karangan Mbak Admin, catatan-catatan Kopdar Ihya di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, ngaji Ihya selama 3 tahun. Ini dicatat di sini ya. Ya santri Ihya ya sebaiknya punya buku ini ya. sebagai bukti. Ini pesanan dari Mbak Admin. Ya monggo, kalau yang tertarik beli monggo ya.
Tapi kemarin Mbak Admin sudah bagi-bagi hadiah ya. Sudah. Ini belum terbit tapi ini akhir bulan Februari ya. Ini mock up-nya ya. Saya suka dengan covernya ini. Dan di sini. Ini Mas Atung ya. Terima kasih Mas Atung, ini baru nikah sebulan yang lalu ya. Habis nikah langsung bikin cover bagus. Ini gara-gara dia nikah jadi makanya terus bisa bikin cover bagus ini. Kalau nggak nikah mungkin nggak dapat izin. Terima kasih Mas Atung sudah membuat gambar atau kartun untuk cover bukunya Mbak Admin ini, Berkeliling Nusantara bersama Imam Ghazali. Catatan Mbak Admin ya. Monggo yang tertarik silakan nanti pesan, terbit sudah bisa pre-order sekarang, terbit akhir bulan depan. Nah ini kemarin Mas Fauzi ngirim kaos ya. Nahdiyin Iplikitik. Ini saya suka ini. Ini Nahdiyin Jelata. Ini Nahdiyin Emperan lah apa ya. Ada Mas Agus ya? Mas Fauzi ada ya? Ini warga Nahdiyin Emperan lah yang suka ngaji Ihya di bawah pohon. Cokoti nyamuk. Nahdiyin Iplikitik ini kalau saya suka. Makasih Mas Fauzi sudah menghadiahkan kaos ini kepada saya ya. Semoga jazakumullah khairan ya. Sekian ngaji Ihya malam ini ya. Ini pembahasan soal bohong ini masih berlanjut ini. Masih ada 2 halaman ya, masih ya 3 pertemuan lagi lah kita bahas soal bohong ini. Dan ya bohong ini seperti kata Luqman Al-Hakim wasiatnya kepada anaknya, bohong itu seperti daging darah yang digoreng, empuk, enak ya. Daging darah itu kan enak banget tuh ya, enak banget ya. Jadi memang berbohong itu lezat, berbohong itu lezat, godaannya besar sekali, apalagi berbohong di era media sosial sekarang. Itu berbohong itu lezat sekali ya, lezat sekali itu. Jadi ini keterangan soal bohong ini relevan dengan keadaan kita sekarang. Dan mari kita tutup ngaji Ihya sekian malam ini ya. Semoga kita terhindar dari kebohongan dan semoga kita dapat berkah ngaji Ihya malam ini. Dan sekali lagi semoga wasilah melalui ngaji Ihya ini ya, Mas Wiryadi yang istrinya mau operasi ya, semoga ya wasilah dengan ngaji Ihya malam ini semoga operasinya lancar Mas Wiryadi istrinya ya, dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup ngaji Ihya malam ini seperti biasa dengan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.